Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Kakak dan kakak-kakak yang lain berharap kita semua boleh sehat dan dilindungi, diberkati Tuhan. Amin. Hari ini kakak mengajak adik-adik untuk beribadah. Siapkan hatinya supaya kita mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya kita naikkan satu pujian ya. Nana mengikuti dari rumah dengan semangat. Kita naikkan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan penjagaan-Mu dalam sepekan ini. Kami semua dalam keadaan baik-baik, sehat bersama Papa dan Mama dan keluarga, tanpa kurang suatu apapun. Hari ini kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan diingatkan oleh firman-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami, biarlah berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih siap memuji Tuhan, masih semangat? Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau naikkan satu pujian lagi ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Jamah dan urapi kami yang akan menyampaikannya untuk kami. Kiranya firman yang keluar dari bibir mulut kami berasal daripada Tuhan semata-mata, sehingga kami mengerti dan kami melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Adik-adik, tolong siapkan Alkitabnya ya. Kalau sudah, kakak mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17. Sudah ketemu? Lihat di ayat yang ke-11 sampai ayat ke-19. Kalau sudah, kakak yang membacakannya, adik-adik menyimak dari Alkitabnya masing-masing dari rumah ya. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Guru, Yesus, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Dan tema kita pagi hari ini kakak memberikan judul Hati yang Tahu Berterima Kasih. Jadi adik-adik, dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, Tuhan Yesus menyusur atau melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Pada waktu Tuhan Yesus memasuki suatu desa, tiba-tiba datanglah 10 orang kusta. Nah, pada waktu mereka mau mencari Tuhan Yesus Kristus untuk meminta pertolongan, kalau boleh mereka sembuh dari penyakitnya. Dan akhirnya mereka pun datang dan menemukan Yesus, cuman mereka berdiri agak jauh. Dan mereka hanya mengirimkan suaranya atau berteriak dari jauh, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, kenapa Kak? Kenapa mereka nggak bisa mendekati Tuhan Yesus? Supaya Tuhan Yesus bisa menjamah tubuh mereka yang penuh dengan kusta itu. Kenapa mereka harus berdirinya jauh-jauh? Ya, karena di Ibrani itu ada hukumnya kalau ada yang sakit kusta, mereka tidak boleh mendekati siapapun.
karena takut menular untuk orang lain. Jadi mereka hanya berteriak dari jauh, mohon belas kasihan, mohon kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mendekati mereka atau tidak, Kak? Tuhan Yesus datang menjamah mereka atau tidak, Kak? Tapi Tuhan Yesus memandang mereka dari jauh dan menyuruh mereka dengan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Terus apa respon ke-10 orang kusta itu? Mereka juga akhirnya taat dan yakin dengan teguh akan kuasa Tuhan. Jadi sementara dalam perjalanan atau di tengah perjalanan, mereka semua mengalami kesembuhan. Mereka semua sudah dijamah, dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Akan tetapi pada waktu ke-10 orang ini disembuhkan, apa yang harus mereka lakukan, adik-adik? Siapa yang tahu? Kalau kamu sudah dibantu, apa yang harus kamu lakukan? Ya, tentu kita harus berterima kasih. Kenapa, adik-adik? Karena kita sudah menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Pada waktu mereka mengalami kesembuhan, satu di antara mereka kembali dan bersyukur dan memuliakan Bapa di surga. Jadi salah satu yang datang bersyukur itu adalah orang Samaria, adik-adik. Orang yang ibaratnya tidak disukai oleh orang Yahudi, tetapi karena imannya, kerinduannya kepada Tuhan, dia boleh dijamah, disembuhkan Tuhan. Dia merasa sudah tertolong dan akhirnya dia boleh mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan dia boleh diberkati. Dia sembuh dan dia datang tersungkur di kaki Tuhan Yesus, mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Lalu yang ke-9 orang mengucap syukur atau tidak? Mereka tidak mengucap syukur. Mereka terus berjalan dan dicari Tuhan Yesus apa tidak? Tuhan Yesus tetap mencari mereka. Tuhan Yesus tetap mencari mereka dan tidak membiarkan mereka. Karena Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka walaupun mereka tidak berterima kasih atau mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita menjadi anak-anak yang belajar berterima kasih supaya kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Kita berterima kasih untuk Papa Mama yang dititipkan Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semoga kita menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami sudah selesai mendengar. Biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang akan menyempurnakan dalam hidup kami, supaya kami dimampukan di dalam tumbuh kembang kami untuk bisa melakukan firman Tuhan dengan benar, dan kami boleh menjadi anak-anak yang memuliakan Bapa di surga. Kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap usaha mereka, berhasil di dalam nama Yesus, sukses di dalam Engkau, dan menjadi Papa Mama yang diandalkan dan menjadi teladan dalam hidup kami, dan Allah dipermuliakan. Berkati mereka senantiasa sehat dan panjang umur, dan dalam segala kehidupan pergumulan mereka Tuhan memberkati. Kami serahkan hidup kami yang masih kecil ini
masa depan, studi, dan kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan sanggup menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat KB House of Worship di mana saja berada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan memberkati, supaya mereka juga menikmati kemurahan Tuhan dan memuliakan Bapa di surga. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Toto Suprianto, dan tim penggembalaan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, beri makan mereka kesehatan, hikmat urapan Allah atas mereka, supaya mereka boleh bergandengan tangan melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dengan lebih baik ke depannya, sehingga banyak jiwa boleh datang memuji, menyembah Engkau di GB House of Worship, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kesehatan mereka, keluarga, bahkan rumah tangga mereka, setiap usaha mereka Tuhan berkati dan jadikan berhasil. Kami memberkati bangsa kami Indonesia, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan dari setiap krisis yang saat ini terjadi, terlebih wabah corona. Semua kekuatannya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sanggup memulihkan, bahkan Tuhan sanggup menjamah supaya bangsa kami disembuhkan, dipulihkan, dan Allah dipermuliakan. Berkati para pemimpin bangsa kami, kiranya mereka takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas mereka, sehingga bahwa mereka sanggup menangani situasi bangsa ini dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.